المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأولو وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله لمن نفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Kita sekarang mengkaji masalah zakat emas dan perak, dinar dan dirham. Babu zakatin naqdi. Ini satu bab tentang zakat dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham perak. Jadi zakat emas dan perak. A'ni al-dhahaba wal fiddata. Yang saya maksud, kata pengarang, dengan kalimat an-naw adalah al-dhahaba wal fiddata, yaitu emas dan perak. Jadi emas perak ini merupakan alat tukar pada zaman dulu, ya. Dan zaman sekarang ada beberapa negara yang masih menggunakan dinar sebagai alat tukarnya. Ghairal ma'dini warrikazi, bukan ma'din dan rikas. Ma'din itu juga emas perak, bisa jadi rikas juga emas perak. Tetapi walaupun ma'din dan rikas ini emas dan perak juga, tapi kan ada bedanya. Di mana bedanya? Bedanya masalah haul. Kalau dinar dan dirham ada haulnya, setahun sekali. Tapi kalau ma'din, emas dan perak dari ma'din, dari tempat penambangan, atau emas perak dari rikas, yaitu dari harta karun, itu dia nggak perlu haul, begitu dapat langsung dikeluarkan. Di samping itu rikas, nisabnya itu beda dengan, ya, emas dan perak dari hasil rikas, dari hasil harta karun. Beda nisabnya dengan emas perak yang biasa. Kalau emas perak yang biasa itu nisabnya bukan nisabnya, prosentasinya 2,5%. Tapi kalau rikas ini dia 5%, lebih gede. Ya namanya orang boleh dapat. Ya, lagi gali-gali sumur, gali-gali empang, ada harta karun berupa emas dan perak, itu dia zakatnya bukan 2,5%, 5%. Tapi kalau ma'din dari hasil tambang itu 2,5%. Nah, makanya dikatakan ghairul ma'dini war rikas. Ya, tidak termasuk ma'din dan rikas di dalam bahasan nam sini. Jadi dan sini adalah khusus emas dan perak yang bukan dari ma'din dan rikas. La zakata fi dhahabin hatta yablugha 20 dinaran. Tidak wajib zakat pada emas sehingga emas itu
gram. Kalau 1 on 100 gram ya. Nah, jadi belum 1 on, belum betul. 1 on kurang seperempat. Jadi kalau punya emas itu 85 gram atau 20 dinar, maka sudah berkewajiban kita untuk mengeluarkan zakat karena sudah satu nisab, tinggal tunggu haulnya. Dan ini menurut mazhab Syafi'i emas yang disimpan, bukan yang emas yang dipakai membini kita, kalungnya, gelangnya, cincinnya. Ya, nah, kalau yang namanya perhiasan dalam mazhab Syafi'i, ya selama itu perhiasan dan digunakan oleh orang yang boleh memakainya. Siapa yang boleh pakai perhiasan itu? Perempuan. Kalau laki-laki itu haram menggunakan emas. Maka ketika emas itu dipakai oleh laki-laki, ya yang haram memakai emas itu dan nilainya sudah mencapai 85 gram, dia pakai, maka wajib keluarin zakatnya. Ya, lah kan saya pakai, tapi ente kan yang haram memakai ini yang agak wajib dikeluarin kalau yang memakainya itu yang memang dimubahkan, dibolehkan. Siapa? Ya perempuan, anak kecil, ya orang laki-laki nggak boleh. Jadi laki-laki kalau menggunakan emas sudah mencapai 85 gram, maka wajib dizakatkan. Tidak ada alasan. Kalau saya pakai, ente nggak berhak untuk memakai emas. Kenapa? Ente udah emas. Ya. Jadi terlalu serata, udah emas pakai emas lagi. Ya laki-laki udah ganteng, nggak perlu pakai emas. Nah perempuan supaya tambah cantik. Jadi katanya la zakata fi dhahabin hatta yablugha 20 dinara, tidak wajib zakat pada emas sehingga ia mencapai 20 dinar, atau kalau dikurskan dengan gram 85 gram, karena 1 dinar sama dengan 4 gram seperempat. Waznuha bil ashrafiyyi 25 dinara wa 7 wa 9. Itu 20 dinar timbangannya menurut masa Sultan Ashrafi. Jadi ini nama Sultan ketika pengarang kitab ini itu pada zaman ya Sultan Ashrafi, ya. Itu berapa 20 dinar itu? Yaitu 25 dinar ya, dan 9 ditambah 2/7. Nah, gitu. Jadi kalau pada zaman Sultan Ashrafi itu 20 dinar itu sama dengan 20 dinar ya, 9 dan 2/7. Nah, gampangnya kalau zaman sekarang pokoknya ya 20 dinar itu 85 gram. Itu ukuran kita ya. Wala fi fiddatin hatta tablugha 200 dirhamin. Juga tidak wajib zakat pada perak sehingga perak itu mencapai 200 dirham. Jadi kalau emas minimal 20 dinar, kalau perak minimal 200 dirham. 1 dirham itu 3 gram kurang seperempat. Jadi 2 gram, 75. Ya, gitu. Nah, jadi beda tuh. Kalau perak itu 200 dirham. Ya, 1 dirham itu 3 gram kurang seperempat. Jadi 2 gram, 75. Nah, kalau sudah mencapai 200 dirham, fafihima rubu ushrihima, maka nisab pada keduanya maksudnya pada emas dan perak ini yaitu rubu ushrihima, 1/4 dari 1/10 keduanya. 1/4 dari 1/10, 10%, 1/4-nya berapa? 1/4 dari 10% berapa? 2,5%. Jadi kalau kita punya emas 85 gram, zakatnya 2,5%. Ya,
Jadi kalau berupa emas, kalau kita punya dinar, kalau kita sudah punya berapa 20 dirham, maka zakatnya itu setengah dirham. Saya ulangi, dirham dinar. Kalau kita punya emas 20 dinar atau 85 gram, maka yang wajib dizakati kalau berdasarkan dinar itu setengah dinar. Setengah dinar itu kalau menurut gram 2 gram lebih, 2 gram, 13 2,13 gram. Kalau diuangin, ya hitung aja berapa harga emas 1 gram. Kalau segramnya sejuta, berarti 85 juta. 85 juta setengah persennya. Ya, enak kali aja 8 ya. Itu berarti 85 juta dibagi 100 dikali 2,5%. Ya, begitu. Sedikit, paling sekitar berapa juta lah, juta lebih. Ya, kita kaliin aja. Nah, jadi katanya kalau fafihima, maka pada nisab pada keduanya emas dan perak, rubu ushrihima, 1/4 dari 1/10-nya. Maksudnya berapa? 2,5%. Ya, makanya dikatakan rikas sudah termasuk, karena kalau rikas itu zakatnya 5%, kalau ma'adin 2,5%. Gitu. Ya. Jadi kalau digeramin untuk emas 2 gram lebih 13, sedangkan kalau berdasarkan uang itu 2,5%. Ya, orang kalau keluarin emas kayaknya sedikit mikir kali ya. Kenapa? Kalau emas itu harganya fluktuasi, naik turun. Kalau turun kayaknya agak, tapi kalau naik terus. Tapi kalau duit yang segitu ya udah. Ya, kalau emas nih, harga emas 2 gram 13 dikeluarin emas, pas besok naik tuh pas harganya. Coba kalau duit naik. Nah, makanya orang kalau ya udah pakai harganya aja. Boleh nggak? Ya boleh. Lagi pula kalau umpamanya pakai emas, kalau ada segitu, kalau enggak, dibodoh tuh itu emas. Iya 2 gram lebih. Nah, kalau mau duit kan tinggal di kilo yang apa ya, di uang itu ke emas timbang. Ya 2 gram lebih 13 bisa kan berapa? Kalau berupa emas dibodoh rugi. Kenapa? Karena itu abu-abunya juga emas berharga gitu, bodoh. Foto gue kan ada abunya, ya kan? Nah, gitu. Jadi ya pokoknya kita yang simpel aja, ya pakai duit aja. Jadi itu ukuran 85 juta udah stabil. Kenapa? Karena harga emas turun naik, harga dolar turun naik. Ya, bisa jadi nanti menjadi 1.050.000 1 gramnya. Ya kalau turun alhamdulillah jadi 900.000. Jadi kita lebih dikit lagi. Namanya turunnya zakatnya gitu ya. Nah, jadi di sini emas dan perak di sini baik dia sudah dicetak maupun masih batangan. Ada orang punya emas itu batangan. Dari saking banyak duitnya. Kalau kita mah boro-boro batangan yang biasanya kita punya. Ya. Ada waktu ada pas kawin udah pengen jual juga, udah pengen kawin udah ya. Kalau zaman begini susah nyari duit di rumah aja pengen jual aja kalau pas kawin yang ada di jual. Apalagi pakai punya emas batangan. Nah, jadi ini yang wajib dizakatkan baik yang makruh, baik yang sudah dicetak maupun yang belum. Selama itu emas bukan perhiasan yang dipakai oleh orang perempuan. Nah, bagaimana barang-barang berharga lainnya? Lu'lu', permata, kemudian virus, batu virus itu mahal, jamur. Nah, ini walaupun dia mungkin lebih tinggi harganya dibandingkan emas, dia tidak termasuk di zakat. Jadi kalau kita punya ada zakatnya. Tapi kalau nanti sifatnya jual beli ada orang yang jual beli di batu yang mahal-mahal, itu zakatnya bukan zakat barang itu, tapi zakat jual belinya. Ya, jual belinya. Jadi ya sama juga 2,5% juga. Tapi di situ bukan zakat anak, tapi zakat at-tijarah. Ya, zakat
gede banget, berapa kilo dia? Dia virus, ya. Iya. Dari saya namanya dia virus karena memang dulu di IAIN ada anak syariah namanya virus. Rambutnya gondrong segini, orang agak hitam tapi ganteng gitu. Dia orang cakep, pintar lagi ya. Orang namanya virus gitu deh. Iya, itu namanya virus. Ya katanya virus sama perempuan mah kalau saya lihat penyanyi dari Mesir, virus itu perempuan. Ya virus. Tapi nama itu adalah perempuan jadi laki-laki jadi perempuan. Nah jadi kalau barang-barang berharga lainnya seperti batu-batu permata itu biar lebih mahal harganya dari emas dan perak, maka dia tidak wajib dizakati. Kemudian kalau masih campur gimana? Dulu ada orang kalau emas campur emas campur kuningan itu menjadi bukan merah. Apa sih kalau swasa jadi swasa. Nah, bagaimana kalau swasa? Karena umumnya emas dicampur sama perak, ya dicampur nih. Jadi ya kalau umpamanya hasil campuran itu ada 100 gram, kalau ahli perkemasan nanti dia campur juga, dia tahu nih, oh ini emasnya ada 75 gram, peraknya 25 gram. Kalau timbang semua kan jadi 100, belum wajib zakat. Kenapa? Karena aslinya masih 75. Ya peraknya 25 gram. Tapi kalau ada 150 gram, ya masa 100 gram, peraknya 50 gram ya wajib. Karena masa sudah melampaui dari 85 gram. Jadi tanya ahlinya dan di berapa gram ini saya campur nih, beli campuran antara emas jadi swasa gitu ya, swasa masa kuningan kali pak gitu ya. Nah, jadi bang dia kayak emas juga tapi itu beda, orang yang ngerti paham ini bukannya emas asli. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi aqalli min 20 dinaran syai'un wa fi 20 nisfu dinarin. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Kata Rasulullah sallallahu laisa fi aqalli min 20 dinaran syai'un. Tidak wajib zakat pada dinar yang kurang, akal itu yang kurang 20 dinar. Jadi kalau dinar kurang 20 dinar maka tidak wajib zakat. Itu terjemah bebasnya. Kalau terjemah aslinya apa adanya, tidak zakat pada yang kurang dari 20 dinar sesuatu gitu. Jadi maksudnya kalau dinar kurang syai itu sedikit. Kalau dinar kurang sedikit aja dari 20, yang sedikit kurangnya tidak wajib zakat. Kurangnya setengah gram kagak wajib zakat. Gitu, ya. Nah, jadi katanya kata Rasulullah gitu. Jadi tidak wajib zakat kalau dinar kurang 20 dinar, kurang 85 gram. Wa fi 20 nisfu dinari. Kalau dinar geramannya sudah 20 dinar atau sudah 85 gram, maka wajib zakatnya nisfu dinarin, setengah dinar. Jadi kalau berdasarkan dinar, kalau sudah 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Ya, zakatnya 2,5 dinar. Kalau mau diuangin, maka zakatnya 2,5%. Kalau dinar setengah dinar itu berapa gram? Tadi saya katakan yaitu 2 gram, 2,13. 2,13 gram. Ya, gitu. Ya kan? Sama tuh kalau 2,5 juta ya. Kalau 2 gramnya 2 juta ya, 0,13 itu ya berapa lah gitu ya? 2 juta lebih. Ya, gampangnya pakai duit aja 85 juta dibagi 100 kali 2,5%. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi maduna khamsi awaqib minal wariqi shadaqatun. Rawahu Syaikhan. Laisa fi maduna khamsi awaqib. Tidak wajib zakat ya pada perak yang duna khamsi awaqin, yang kurang 5 awaq.
5 awak itu jama dari uqiyah. Al-uqiyah, 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Kalau 5 kali 40 berapa? 200. Ya, ini bahasa zaman dulu. Jadi 1 uqiyah itu yaitu 40 dirham. Kalau 5 kali 40 200. Makanya kalau dirham itu kalau perak itu minimal 200. Ya, 200 dirham. Jadi katakan tidak wajib zakat kalau emas kurang 5 uwak atau 5 awak. Ya, minal wariki. Warik itu al-fiddati, dari perak, shadaqatun, zakat. Jadi tidak wajib zakat kalau perak kurang 5 awak. 5 awak itu sama dengan 200 dirham. Karena 1 uqiyah, awak itu jam dari uqiyah. 1 uqiyah itu arba'ina dirhaman. Ya, arba'ina dirham itu 40 dirham. Kalau 40 kali 5, 200. Ya. Jadi ulangi lagi. Dinar 210 dinar. Kalau dirham 200 dirham. Itu nisabnya. Kalau kurang dari itu enggak wajib. Kalau lebih, minus setengah gram wajib. Ya lebih, ya. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawal Bukhari fi khabari Abi Bakar. Ya, dan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari hadis Abu Bakar, wa fir riqati rubu'ul ushri. Ya. Dan wajib zakat pada ar-riqah, yaitu pada perak, rubu'ul ushri. Zakatnya itu 1/4 dari 1/10. Ya, 1/4 dari 10%. 1/4-nya. Bahasa kita gampangnya 1/4 dari 10%, yaitu 2,5%. Zakat itu perak. Jadi sama dengan dinar, sama dengan emas. Wal uqiyah itu nanti penjelasan. Tadi kan awak itu jamak, mufradnya uqiyah. Wal uqiyah itu bi dhammil hamzati wa tasydidil ya'i. Uqiyah itu didomakan hamzanya u dan tasydidnya uqiyah. Alal ashhar, menurut kaul yang paling masyhur, arba'una dirhaman. 1 uqiyah 40 dirham. Kalau 5 uqiyah 200 dirham. Wa bi syarhil asli fawaidun tata'allaqu bidzalika. Di dalam syarah asalnya ada beberapa faedah yang berhubungan dengan itu. Nah, jadi kalau perak jarang dah, ya. Kalau emas kalau ente punya segitu, ya, kalau dipakai sama ibu sama istri ente, biar udah lebih dari 85 gram nggak wajib zakat. Ini menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau yang pakai kadang-kadang itu curang, ya, laki-laki pada pakai emas, dia mau kena zakat dikasih bininya, ya. Itu kayak kemarin, ya bisa jadi nanti kata Allah kalau terhadap orang itu, anda nggak bakal nanti neraka, anda bakal dada, tapi anak masuknya tidak dada. Habis ada yang biasa dipakai tuh emas, begitu udah awalnya 1 tahun dikasih bini pakai ibu, ya 10 gram. Mengapa sih Pak? Kadang-kadang saya mau minum nggak boleh buat kondangan, agak pakai aja. Padahal Pak supaya dia kena zakat. Karena sebentar lagi besok udah kena zakat, ya. Nah, kalau laki-laki itu wajib zakat kalau dia pakai emas, ya, gitu. Jadi yang dipajakakan kalau dijadikan perhiasan dan yang memakainya adalah orang yang halal memakainya. Siapa? Perempuan, anak kecil, ya, gitu. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, mereka gak baca kitab yang kedua. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan wajibuz zakatu fi huliyyin muharramin. Ya, ente yang punya segitu, kalau yang belum enggak, ya. Jadi ada enaknya, ada juga gak enaknya. Nah, enaknya banyak punya simpenan, gak enaknya. Ya, tapi yang namanya yang namanya ibadah, gak ada istilah gak enak. Itu ibadah kan, kalau zakat kan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bicara masalah riba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa tuh? Kita nyalain dulu sini.
halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita disuruh oleh Allah, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, makan dari hasil riba. Adha'afan mudha'afa, dengan berlipat ganda. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu kalau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang sukses di mana, di akhirat nanti. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, peliharalah dirimu dari api neraka, yang mana api neraka itu disediakan buat orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasulullah. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, atas segala hukum-hukum yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, kita taati. La'allakum turhamun, pasti dengan begitu kamu akan diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammalu wabzuru, maka renungkanlah dan perhatikanlah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Wahdaru, hati-hatilah, waspadalah di dalam kita bertransaksi. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, yang diharapkan adalah riba. Wa'lamu, ketahuilah, anna fi bai'in nasi'ati bi si'rin yazidu 'anis si'ril hadiri sa'atun 'anil riba wa huwa jaizun mubahun. Kata Al-Habib Abdullah, ketahuilah bahwasanya di dalam jual beli cara angsuran, kredit motor, kredit rumah, kredit mobil. Kalau dulu kredit panci, zaman dulu ya, panci aja kredit zaman dulu tuh, ya, apa rumah. Bahwa jual beli dengan nasi'ah, dengan angsuran, dengan kredit, bisi'rin, dengan harga yazidu anis si'ril hadir, yang lebih tinggi dari harga pasaran. Ya, katakanlah biasanya motor kalau kita beli di langsung ke dealernya, motor tertentu katakanlah 10 juta, pas angsuran 12,5 juta, kan lebih tinggi, boleh nggak? Boleh. Katakan di situ sa'atun 'anil riba, ini akan melepaskan orang itu dari ya transaksi riba. Wa huwa, jual beli dengan cara angsuran itu jaizun mubahun, boleh dan mubah. Nah, udah, kalau supaya terlepas dari riba, udah jual beli pakai gitu aja dah. Ya, kalau orang ya, HP apa zaman sekarang mah barang-barang elektronik juga semua udah. Karena kalau jual beli kontan jarang yang beli. Apalagi zaman-zaman kayak begini nih, 2 tahun ini nih. Ya, kenapa? Ya buat makan aja juga. Ya, sehari makan 2 kali udah bagus banget. Nah, kalau beli HP pakai 5 juta, 6 juta sekaligus, dari mana duit? Nah, ada yang ngangsurin. Boleh nggak? Boleh. Ya, harganya memang tuh nggak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya itu sifatnya remang-remang aktif budaya, memang jelas. Ya segini Pak harganya, kalau ente mau beli langsung ya lebih murah, nah, jelas itu kan harganya. Nah, nggak ada penipuan di situ. Fayakhudhu birraghibu fi arbahid dunya, maka akan diambillah hal ini oleh orang-orang yang senang untuk mendapatkan keuntungan di dunia ini. Nah, untung dunia, akhirat nggak dapat siksa. Tapi kalau riba, untung dunia, di akhirat dijeblusin. Bahasa orang Pegangsaan, dijeblusin di mana? Di neraka. Ya, nah itu kan hanya keuntungan di dunia saja, di akhirat nggak untung. Tapi kalau kredit atau angsuran dunia akhirat kita untung, kita nggak mau jadi untung. Wa iyyakum wa ma yata'aqahu ba'dul juhalil aghbiya, ba'dul juhalil aghbiya il maghrur.
min istihlalihim riba fi zamihim bi hiyalin aw mukhada'atin wa munadharatin yata'abunaha bainahum wa iyyakum wa ma yata'aqahu ba'dul juhal. Hendaknya Anda menjauhkan diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, orang yang EOL, ya, al-aghbiya domo, al-maghruri yang terpedaya, al-humqa orang yang keras kepala. Nah, kita jauhkan diri kita dari mereka. Dan tentang apa? Min istihlalihim riba, dari penghalalan mereka tentang riba. Nah, itu orang-orang yang tadi dikatakan jahil, orang-orang yang lobby, TOL, orang yang maghrur, yang terpedaya, yang tertipu dan keras kepala. Kata mereka, yang apa? Ya kan sama-sama nguntungin. Kita untung, dia juga untung. Ya kalau dia minjem berarti kan dia merasa gembira. Ya kita gembira dengan keuntungan kita. Kan sama kan, logis kan? Nah, kata mereka begitu. Itu orang yang juhal, orang yang aghbiya, orang yang maghruri, dan orang yang humqa. Ya, memang kalau kita pikir, oh iya, dia untung kita untung, dia senang kita senang. Tapi kalau yang namanya hukum Islam gak bisa dibegituin. Ya, hukum Islam itu gak bisa diakal-akalin, gitu. Ya, karena kalau hukum Islam diakal-akalin, ente udah wudu, begitu ente kentut, yang dicuci, ya, bukan buka ente, dicuci apa? Pantat ente, karena keluar dari situ. Kenapa kentut kalau buka yang dibasuh sama tangan? Itu artinya masuk akal. Kalau pakai khuf, ya habis wudu pakai khuf, jalan mana-mana pakai khuf. Pas mau wudu, bagian khufnya itu seharusnya kan kalau secara akal apa yang dibasuh? Bawahnya atau atasnya? Bawahnya, karena yang kotor bawahnya, tapi agama mengajarkan atasnya. Nah, jadi ajaran agama Islam itu bisa diakal-akal begitu, ya. Jadi kalau kata orang-orang yang begitu, ya kan ente untung kan untung, ente senang kan juga senang, gak apa-apa mereka. Tapi kata Allah dan Rasul gak begitu, ya. Fi zamihim, pada praduga mereka, pada sangkaan mereka, bihiyalin, dengan berbagai alasan, au mukhadi'atin, berbagai tipu daya, wa munadarati, dengan berbagai ya nazar, ya, dengan berbagai ikatan. Pokoknya kalau saya jalankan transaksi riba untungnya gede, pokoknya saya ntar bernazar mau kasih panitia kurban ya 2 ekor sapi, biar ente nazar bagaimanapun, karena hasilnya itu dari yang diharamkan, nggak bisa. Jadi jangan dikatakan, lo kan hasilnya kan saya bantuin musola At-Taqwa karena tempat emperannya itu kabur, ya, anunya apa namanya, pelakonnya, biar ente nazar bagaimanapun, nggak bisa. Jadi nggak bisa, ya, kalau yang haram itu karena nazar bagus kemudian haram, jadi berubah jadi halal, nggak bisa. Ya, yang haram terus, ya nazar bagus, tapi kalau memang itu jadikan alasan nggak bisa. Ya, saya katakan sini bihiyalin yata'aqunaha bainahum, yang dilakukan hal itu di antara sama mereka, wa yatawahhamuna annahum yaslamuna biha min ismi riba. Mereka menyangka, mereka menduga bahwasanya dengan begitu, dengan adanya bernazar segala macam, mereka akan selamat dengan begitu dari dosanya riba. Nggak bisa. Ya tetap aja, biar ente bernazar bagaimanapun, karena ente riba ya riba, ya. Wa yatakhallasuna bisababiha min 'alihi fid dunya, ya. Dan ya mereka itu menduga akan terlepas dengan lantaran adanya nazar yang semacam itu, ya, terlepas dari apa? Min 'alihi fid dunya, tercela, ya, dari celaan di dunia ini, ya. Wa narihi fil uqba, dan mereka akan, ya, sangkaan mereka akan terlepas dari neraka di akhirat nanti. Gak bisa, ya, karena udah memang riba, walaupun ente nazarnya buat bantu musola, buat udhiyah, buat apa namanya kurban, ya gak bisa. Tetap yang namanya riba ya haram. Wahai hada, betapa jauhnya pemahaman semacam itu. In
innal hailata atau hiyalata fil riba min riba. Sesungguhnya ya alasan di dalam riba termasuk riba juga. Pekerjaan udah riba, pakai alasan begitu, alasan termasuk dosa riba juga. Udah gak apa-apa, ente untung kan untung. Ya, kalau anak terhadap keuntungan yang gede, buat anak mau bantuin musola, anak juga mau mengorban. Nah, jadi pekerjaan udah riba, alasan-alasan macam itu juga riba juga. Karena dengan alasan begitu, orang jahil jadi tertarik. Orang yang bodoh tentang riba tertarik akhirnya, gitu kan? Wa inna nazra syai'un yatabarraru bihil amdu. Sedangkan yang namanya nazar adalah perbuatan bakti seorang hamba kepada Allah. Yang namanya nazar itu asalnya adalah sunat atau mubah. Tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Gitu ya. Sesuatu perbuatan yang sunat atau mubah kalau dinazarkan jadi wajib dilakukan. Tapi kalau nazarnya itu adalah perbuatan yang dosa, maka nggak boleh. Ya, gitu. Saya bernazar nih kalau seandainya ini berhasil, saya kumpulin kawan-kawan minuman keras di sini dan sini. Nah, itu nggak bisa nazarnya. Namanya nazarnya nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena bukan ya tabarraru bihil abdu, bukan berupa ibadat ya seorang hamba. Ya. Wa yataqarrabu ila rabbih, yang namanya nazar itu untuk taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, la yasluhun nazru illa kadzalik. Tidak patut, tidak pantas nazar kecuali seperti itu. Yang namanya nazar itu semuanya dari awal sampai akhir adalah untuk taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan waqarain. Baik para jamaah. Jadi Idul Adha ya? Selasa. Nah, berarti malam Rabu besok kita uzur dulu ya. Ya, ada Selasa kan? Nah, malamnya kan masih ayam tasyrik. Ya, kita uzur dulu deh ya. Ya, kita di rumah aja dulu. Oleh karena itu mari dan Ustaz Musida mengatakan tolong kasih tahu Bapak Ibu di rumah, istri semua. Jadi untuk sholat Idul Adha tahun ini di At-Taqwa tidak diadakan. Ya, tapi ada di rumah, jangan di musola ada, di rumah ada ya, di rumah masing-masing. Jadi di untuk ini tidak ya, karena memang seperti itu. Dan musola kita juga ini kita harapkan semua yang datang musola, terutama anak-anak nih, ya setiap waktu harus pakai masker, bawa masker ya, karena nanti ada laporan sudah sampai kecamatan ya tentang musola kita ini pakai. Kita baca Fatihah yang mana pahalanya untuk orang-orang yang menerjemahkan hartanya kepada saya pribadi dari Wanto 500.000 rupiah untuk dana ini, dan ini udah selesai alhamdulillah. Besok saya suruh Mahir dananya itu tuh yang udah bolong di atas ya, yang di atas kena air dulu tuh jadi ambruk juga ya selagi kerja. Nah, kalau dia udah kerja tempat lain kita panggil lagi susah deh, apalagi kerja cuma sedikit itu kan. Insyaallah mungkin besok langsung ke atas ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua yang menginfakkan hartanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia tempatkan tempat sebaik-baik oleh Allah, yang lagi pada sakit disehatkan badannya, kemudian anak cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa qulubana min ba'di tafarruqan ma'suman.